Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai definisi gadget. Saat ini gadget sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan kita, mulai dari smartphone hingga berbagai perangkat elektronik lainnya. Gadget tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga memiliki banyak manfaat dalam berbagai aktivitas, termasuk dalam pembelajaran. Namun penggunaan gadget juga perlu dilakukan dengan bijak agar tetap memberikan manfaat. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan gadget. Menurut Yumarni tahun 2022, gadget adalah alat elektronik kecil dengan fungsi tertentu yang selalu menghadirkan inovasi baru. Hal ini berarti bahwa gadget bukan hanya sekedar perangkat yang memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga alat yang terus berkembang dengan berbagai fitur baru yang bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Inovasi pada gadget sering kali membuatnya menjadi lebih efisien dan serbaguna, seperti smartphone yang dapat digunakan untuk berkomunikasi, bekerja, mencari informasi, hingga belajar. Sementara itu, menurut mahasiswa Tadris Matematika Angkatan 19 tahun 2020, gadget dapat didefinisikan sebagai perangkat elektronik kecil dengan fungsi spesifik, seperti perekam suara, pemutar video, atau alat pengawas yang sering diasosiasikan dengan inovasi atau produk baru. Perkembangan gadget ini sangat pesat, sehingga gadget sering muncul dalam pemberitaan media massa maupun media elektronik yang menunjukkan betapa pentingnya peran gadget dalam kehidupan modern. Gadget menjadi alat yang hampir tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan sehari-hari, termasuk dalam dunia pendidikan. Selain itu, Mao dan Gabriela tahun 2021 mengemukakan bahwa gadget adalah alat penting yang dapat digunakan dalam berbagai aspek kehidupan dengan dua sisi, yakni jika digunakan dengan bijak, gadget dapat memberikan manfaat besar bagi orang dewasa maupun anak-anak. Di satu sisi, gadget dapat menjadi sarana pembelajaran yang menyenangkan dan mempermudah akses informasi. Di sisi lain, jika digunakan secara berlebihan atau tidak bijak, gadget bisa menimbulkan dampak negatif seperti kecanduan, gangguan kesehatan, dan gangguan sosial. Selanjutnya adalah jenis-jenis gadget. Banyak orang beranggapan bahwa gadget hanya terbatas pada smartphone atau handphone. Padahal sebenarnya gadget mencakup berbagai perangkat elektronik kecil lainnya yang memiliki fungsi tertentu. Menurut Putyastuti dan Karya di tahun 2023 mengemukakan bahwa handphone hanyalah salah satu jenis gadget. Untuk menghindari kesalahpahaman ini, saya akan menjelaskan beberapa jenis gadget yang umum digunakan. Yang pertama adalah handphone. Handphone adalah gadget yang paling umum digunakan. Kita menggunakannya untuk berkomunikasi seperti menelpon dan mengirim pesan. Selain itu, handphone juga bisa digunakan untuk mencari informasi di internet, bermain game, dan mengambil foto. Saat ini, handphone adalah jenis yang paling populer dengan berbagai sistem operasi seperti iOS dan Android. Kedua adalah laptop. Laptop adalah komputer portable yang bisa kita bawa kemana saja. Laptop sering digunakan untuk bekerja, belajar, ataupun menonton film. Dengan layar yang lebih besar dan kemampuan yang lebih kuat dibandingkan handphone, laptop sangat berguna untuk tugas-tugas yang memerlukan banyak pemrosesan data seperti membuat dokumen atau desain grafis. Yang ketiga adalah tablet dan iPad. Tablet adalah gadget yang lebih besar dari handphone tetapi lebih kecil dari laptop. Dengan layar yang lebih lebar, tablet dan iPad membuat kita lebih nyaman saat menonton video atau bermain game. Tablet sering digunakan untuk membaca buku elektronik dan browsing internet. iPad adalah salah satu jenis tablet yang dibuat oleh Apple. Yang keempat adalah kamera digital. Kamera digital adalah gadget yang digunakan untuk mengambil foto dan video. Kamera ini biasanya memiliki kualitas gambar yang lebih baik dibandingkan kamera di handphone. Ada juga kamera khusus yang disebut action cam yang dirancang untuk merekam video dalam situasi yang aktif seperti saat berolahraga ataupun berpetualangan. Baik, mungkin itulah penjelasan dari saya. Saya serahkan ke presenter berikutnya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai definisi kecanduan secara umum serta definisi kecanduan gadget secara umum. Nah, yang pertama, menurut Fitri DKK 2018 mengemukakan bahwa kecanduan merupakan kondisi di mana psikologis dan fisik yang ditandai dengan ketergantungan yang berlebihan terhadap suatu aktivitas, perilaku, atau substansi tertentu yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan kesejahteraan individu. Nah, di sini pada dasarnya kecanduan mengacu pada kehilangan kontrol atas perilaku tertentu meskipun ada pengetahuan atau kesadaran akan dampak negatif yang ditimbulkan. Di mana seseorang yang mengalami kecanduan akan merasa dorongan atau keinginan yang sangat kuat untuk terus terlibat dalam aktivitas atau penggunaan zat tersebut. Nah, bahkan jika hal itu sudah merusak kesehatan, hubungan sosial, pekerjaan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, selanjutnya itu kecanduan dapat terjadi pada berbagai hal, baik itu zat seperti alkohol, narkoba, atau obat-obat terlarang, maupun pada perilaku atau aktivitas tertentu seperti kecanduan game, belanja, makan berlebihan, atau penggunaan teknologi seperti smartphone dan media sosial. Di sini kecanduan seringkali melibatkan sistem penghargaan di otak yang menyebabkan perasaan euforia atau kepuasan sementara saat terlibat dalam aktivitas tersebut. Ini menciptakan siklus yang sulit dihentikan karena otak akan harus terus menginginkan penghargaan tersebut yang menyebabkan ketergantungan. Nah, selanjutnya itu menurut Fitriana DKK 2021 mengemukakan bahwa kecanduan gadget merupakan suatu kondisi di mana seseorang menggunakan perangkat elektronik seperti smartphone, tablet, komputer, atau perangkat digital lainnya secara berlebihan dan di luar kendali, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan. Di mana gadget pada dasarnya diciptakan untuk mempermudah aktivitas sehari-hari seperti berkomunikasi, mencari informasi, atau hiburan, justru bisa menjadi ancaman apabila penggunaannya tidak dibatasi dengan bijak. Kemudian menurut Putri DKK 2024 mengemukakan bahwa kecanduan gadget umumnya ditandai dengan dorongan yang kuat atau ketergantungan psikologis untuk terus-menerus menggunakan gadget, meskipun hal tersebut sudah mengganggu aktivitas penting lainnya seperti belajar, bekerja, berinteraksi sosial, dan bahkan istirahat, di mana kondisi ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan baik secara fisik, mental, maupun sosial. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai ciri-ciri seseorang yang mengalami kecanduan gadget, terutama pada anak-anak. Nah, sebelumnya teman-teman, saya akan membahas sedikit mengenai Screen Dependency Disorder atau SDD. Nah, SDD ini adalah kondisi ketika seseorang mengalami ketergantungan terhadap perangkat digital seperti ponsel, tablet, atau komputer. Menurut GUI tahun 2020, kondisi ini tidak hanya mempengaruhi aktivitas harian, tetapi juga aspek emosional dan hubungan sosial seseorang, khususnya pada anak-anak yang sedang berada dalam masa perkembangan. Nah, ketika anak mengalami SDD, mereka cenderung sulit melepaskan diri dari layar, merasa gelisah saat tidak memegang gadget, dan menunjukkan berbagai perilaku yang mengarah pada kecanduan. Nah, teman-teman, lalu bagaimana kita bisa mengenali seseorang yang mengalami kondisi ini? Untuk mengetahui apakah seseorang mengalami kecanduan gadget, kita dapat mengamatinya dari perilaku sehari-hari. Berikut ini adalah ciri-ciri yang umum terlihat. Yang pertama, lebih memilih menggunakan gadget dibandingkan berinteraksi langsung dengan orang lain. Anak-anak yang kecanduan gadget cenderung menolak ajakan berbicara, bermain, atau berkumpul karena mereka lebih tertarik dengan aktivitas digital. Yang kedua, mengabaikan tugas atau kegiatan atau rutinitas harian karena fokus pada gadget. Contohnya,
Anak lupa makan, tidak mengerjakan tugas sekolah, atau menunda mandi karena terlalu sibuk dengan gadget. Yang ketiga, sulit berkonsentrasi saat melakukan aktivitas lain. Nah, perhatian mereka cepat teralihkan, terutama ketika tidak ada gadget di tangan. Mereka bisa merasa bosan, gelisah, atau tidak fokus saat harus belajar atau menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya yang keempat, selalu memeriksa gadget saat bangun dan sebelum tidur. Nah, hal ini menjadi rutinitas yang mengindikasikan keterikatan emosional terhadap perangkat digital sejak awal hingga akhir hari. Nah, yang kelima, menyimpan gadget di dekat tempat tidur dan membawanya kemanapun. Hal ini termasuk ketika ke kamar mandi. Anak merasa tidak nyaman jika jauh dari gadget dan selalu ingin memastikan perangkat itu dalam jangkauannya. Yang keenam, waktu penggunaannya melebihi dari 2-5 jam per hari. Umumnya untuk media sosial atau game. Penggunaan yang berlebihan ini sangat berdampak pada kesehatan fisik dan mental anak, sepertinya kurang tidur, kelelahan mata, hingga malas bergerak. Yang ketujuh, menunjukkan penolakan, protes, bahkan tantrum saat penggunaan gadgetnya dibatasi. Reaksi berlebihan ini menjadi sinyal adanya ketergantungan yang perlu segera diatasi. Yang kedelapan, menolak atau enggan melakukan aktivitas di luar rumah. Anak tidak lagi tertarik bermain di luar, mengikuti kegiatan fisik atau berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitarnya. Yang kesembilan, menggunakan gadget saat berjalan atau mengendarai kendaraan. Perilaku ini sangat berisiko karena bisa mengganggu keselamatan diri sendiri dan orang lain. Namun, kerap dianggap biasa oleh mereka yang kecanduan. Yang kesepuluh, menjadikan gadget sebagai pelarian dari perasaan negatif, seperti bosan, sedih, ataupun marah. Anak tidak belajar mengelola emosi dengan cara yang sehat, melainkan mencari hiburan instan dari layar. Baiklah, cukup sekian materi dari saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kecanduan gadget. Kecanduan gadget pada anak-anak disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut Ashila dan kawan-kawan 2024, salah satu penyebab utamanya adalah terlalu sering bermain game yang menyita waktu dan mengganggu fokus. Anak-anak juga cenderung meniru perilaku orang di sekitarnya yang sering menggunakan gadget. Mereka sering lupa waktu, mengabaikan tanggung jawab, dan terbiasa belajar melalui gadget. Kurangnya aktivitas di luar rumah, mudah bosan, serta keinginan mengikuti tren agar tidak tertinggal dari teman-teman turut memperkuat kebiasaan bermain game. Nah, teman-teman, faktor yang pertama itu faktor internal. Faktor penyebab kecanduan gadget pada siswa dapat berasal dari dalam diri maupun di luar. Menurut Saputri dan kawan-kawan 2024, faktor internal utamanya adalah kurang kemampuan mengontrol diri dan kebiasaan menggunakan gadget secara berlebihan. Siswa sering merasa bosan dan mencari hiburan melalui gadget. Kontrol diri sangat penting untuk mencegah perilaku negatif yang berdampak pada kedisiplinan. Nah, menurut Setiawan bahwa kemampuan mengendalikan diri sangat berkaitan dengan perilaku sosial siswa. Siswa yang sulit mengontrol diri dalam menggunakan gadget cenderung memiliki perilaku sosial kurang baik dan tingkat kedisiplinan yang sangat rendah di berbagai lingkungan. Nah, dari pendapat tersebut dapat saya simpulkan bahwa kecanduan gadget pada siswa disebabkan oleh faktor internal, yaitu rendahnya kemampuan mengontrol diri dan kebiasaan menggunakan gadget secara berlebihan. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor situasional. Faktor situasional yang menyebabkan kecanduan gadget pada siswa berkaitan dengan kondisi atau keadaan tertentu yang mendorong mereka terus menggunakan gadget. Menurut Saputri dan kawan-kawan 2024, hal ini bisa terjadi saat mereka kesepian, sedih, stres, dan tidak memiliki kegiatan saat waktu luang. Dalam situasi itu, siswa cenderung mencari pelarian dengan bermain gadget secara berlebihan. Menurut Setiawan dan kawan-kawan 2024, bahwa saat suasana di sekitar tidak menyenangkan, misalnya saat libur sekolah, pandemi, atau kurangnya aktivitas fisik, siswa mudah terjerumus ke dalam kecanduan gadget. Meskipun orang tua sudah memberi peringatan, mengontrol penggunaan gadget dalam situasi ini tetap sulit. Akibatnya, siswa terbiasa menggunakan gadget untuk hal-hal di luar pembelajaran, seperti media sosial yang berdampak negatif pada perilaku sosial dan kedisiplinan mereka. Nah, dapat saya simpulkan, faktor situasional yang memicu kecanduan gadget pada siswa umumnya berasal dari kondisi emosional dan lingkungan yang kurang mendukung, seperti rasa kesepian, stres, dan adanya kegiatan yang
tidak menarik. Faktor yang ketiga yaitu faktor sosial. Faktor sosial juga bisa membuat siswa kecanduan gadget. Menurut Setiawan dan kawan-kawan 2024, banyak siswa merasa nyaman berkomunikasi lewat gadget, misalnya saat bertanya tugas ke guru atau memberitahu kalau tidak bisa masuk ke sekolah. Meskipun gadget membantu komunikasi jadi lebih mudah, jika digunakan berlebihan bisa membuat siswa lupa sopan santun, terutama kepada guru dan orang tua. Nah, menurut Saputri dan kawan-kawan, tahun 2024 menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari manusia butuh berinteraksi dan komunikasi dengan orang lain. Tapi sekarang banyak siswa yang memilih menggunakan gadget daripada berbicara langsung. Akibatnya, interaksi sosial berkurang dan bisa mempengaruhi sikap dan perilaku siswa. Nah, termasuk menurunnya rasa hormat dan sopan santun. Jadi, terlalu sering berkomunikasi lewat gadget bisa membuat siswa kecanduan dan kurang bersosialisasi secara langsung. Dapat saya simpulkan bahwa faktor sosial mempengaruhi kecanduan gadget pada siswa, terutama melalui komunikasi yang lebih mudah dan nyaman lewat gadget, baik dengan guru maupun teman. Meskipun hal ini dipermudah atau mempermudah interaksi, terlalu sering menggunakan gadget bisa mengurangi interaksi sosial langsung yang berdampak pada menurunnya sopan santun dan perilaku siswa. Nah, faktor yang keempat yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal seperti pengaruh media dan lingkungan adalah penyebab siswa kecanduan gadget. Menurut Setiawan dan kawan-kawan 2024, siswa yang sering menggunakan smartphone untuk bermain game, menonton TikTok atau chattingan di WhatsApp lebih mudah kecanduan. Pengaruh dari keluarga, teman-teman, dan perkembangan teknologi juga membuat siswa lebih sering menggunakan gadget. Menurut Saputri dan kawan-kawan 2024, bahwa banyak aplikasi menarik di gadget seperti game dan media sosial membuat siswa lebih senang menggunakan gadget daripada bermain dengan teman-teman. Selain itu, perkembangan teknologi yang cepat dan banyaknya gadget terbaru dengan harga yang lebih terjangkau mendorong siswa untuk memiliki gadget baru. Hal ini menciptakan persaingan antara siswa untuk memilih gadget terbaru yang juga mempengaruhi kebiasaan mereka dalam menggunakan gadget. Nah, dapat saya simpulkan bahwa faktor eksternal yang menyebabkan kecanduan gadget pada siswa meliputi pengaruh media, keluarga, teman sebaya, dan perkembangan teknologi. Siswa yang sering terpapar aplikasi menarik di gadget seperti game dan media sosial lebih mudah terjebak dalam kecanduan. Kurangnya pengawasan orang tua juga memperburuk kebiasaan ini. Sementara perkembangan teknologi yang cepat dan harga gadget yang terjangkau mendorong siswa untuk selalu ingin memiliki gadget terbaru, menciptakan persaingan sosial antara siswa. Semua faktor ini saling berkontribusi pada meningkatkan kecanduan gadget di kalangan siswa. Cukup sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang dampak kecanduan gadget di kalangan anak SD. Tentu, terlebih dahulu kita harus membahas tentang dampak positif dari pengguna gadget. Nah, salah satunya yaitu dapat mempermudah kita dalam berkomunikasi. Contohnya, orang di luar negeri ingin berkomunikasi dengan kita, orang Indonesia, otomatis yang jauh terasa lebih dekat lagi. Kemudian itu mampu memberikan informasi yang lebih atau wawasan yang lebih lagi, karena banyak situs yang dapat kita gunakan dalam men-searching beberapa atau banyak informasi yang kita butuhkan, dan bisa juga memberikan kita konten-konten yang dapat membuat kita bisa kreatif dan inovasi dalam berpikir. Nah, dari dampak positif yang telah dijelaskan tadi, tentunya terdapat dampak negatif yang ditimbulkan dari kecanduan gadget, terutama di kalangan anak SD. Nah, yang pertama yaitu perkembangan perilaku. Nah, kita bisa lihat secara langsung bahwa perilaku anak itu bisa berubah. Biasanya anak akan tertutup dengan segala hal yang dilakukannya karena sudah kecanduan gadget. Mereka sudah tidak mau berbicara dengan orang tua ataupun teman sebayanya. Kemudian mereka juga ketika disuruh akan sulit untuk bergerak karena perilaku mereka itu sudah berbeda. Kemudian mereka juga mengalami penurunan dalam proses pembelajaran karena mereka lebih mementingkan bermain gadget dibandingkan dengan belajar. Selanjutnya yaitu kesehatan fisik.
Nah, terdapat beberapa gangguan yang dapat terjadi ketika kecanduan gadget itu semakin parah di anak-anak. Yang pertama itu gangguan mata. Kenapa? Karena anti radiasi atau paparan radiasi dari gadget tersebut dapat membuat saraf-saraf mata itu bisa rusak. Jadi mata bisa bermasalah. Kemudian masalah pendengaran sama seperti itu. Biasa menggunakan headset, kemudian bermain game, sudah tidak tahu waktu, maka dari itu gangguan pendengaran bisa terjadi. Bisa juga menimbulkan sakit kepala, kemudian bisa mengalami obesitas. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena anak-anak itu akan kurang beraktivitas, hanya mementingkan bermain game saja atau bermain sebagainya. Selanjutnya itu interaksi sosial dan emosi. Jadi interaksinya dengan anak-anak itu akan sulit, apalagi dengan teman sebaya, apalagi dengan orang tua juga. Jadi perkembangan sosialnya itu sudah terbatas karena mereka telah membatasi diri mereka untuk berkomunikasi dengan orang tua ataupun teman sebaya ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, selanjutnya itu penggunaan game mobile. Nah, ada dampak positif yang dapat diambil dari situ karena untuk membantu mereka berkonsentrasi. Tetapi dampak negatifnya, mereka akan lupa dengan waktu. Jadi hal-hal tersebut dapat memicu adanya seperti gangguan fisik, kemudian gangguan kepribadian dari mereka sendiri. Nah, hal tersebut harus kita hindari. Apalagi kita selaku calon guru, kita harus mampu mengatasi hal tersebut dari dampak negatif dari kecanduan gadget tersebut. Baik, selanjutnya saya akan membahas upaya pencegahan kecanduan gadget. Nah, kecanduan gadget menjadi salah satu tantangan besar dalam pengembangan anak di era digital saat ini. Nah, adapun untuk mengatasi hal ini dibutuhkan peran aktif bagi orang tua maupun guru. Nah, di mana orang tua dan guru ini memiliki tanggung jawab bersama dalam membimbing anak agar penggunaan gadget tetap sehat dan terkendali. Nah, peran orang tua menurut Jana dan Diana, penting yang dilakukan orang tua untuk mencegah dan mengatasi kecanduan gadget pada anak. Yang pertama itu menerapkan aturan tegas, di mana di sini yang dikatakan menerapkan aturan tegas mengenai durasi penggunaan gadget dengan menetapkan batasan waktu agar anak tidak terlalu lama terpapar dengan layar gadget. Kemudian yang kedua itu orang tua juga memberikan panduan dan batasan, membimbing anak soal konten digital, yakni dengan memberi panduan konten yang sesuai usia serta mengedukasi mereka tentang risiko dari konten yang tidak layak. Kemudian yang ketiga itu mendorong anak untuk lebih efektif dalam keterlibatan sosial, seperti mengajak anak bermain bersama, kemudian mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan melibatkan siswa dalam aktivitas keluarga. Nah, yang keempat itu menyediakan berbagai aktivitas atau permainan seperti permainan edukatif atau aktivitas kreatif yang bisa mengalihkan perhatian mereka dari gadget. Kemudian yang kelima itu membangun kerjasama antara orang tua, di mana ayah dan ibu saling mendukung dalam menciptakan suasana rumah yang penuh perhatian dan kasih sayang. Yang keenam itu menjadi contoh yang baik, di mana di sini yakni dengan menunjukkan perilaku bijak dalam penggunaan gadget di hadapan anak. Nah, Jana dan Diana juga mengungkapkan bahwa menekankan pentingnya komunikasi yang jelas, menekankan aturan yang konsisten dan pemberian perhatian emosional dari seorang orang tua agar anak tidak merasa kesepian dan bergantung pada gadget sebagai pelarian. Nah, menurut Kurnada, peran guru juga memiliki peran penting dalam menangani siswa yang kecanduan gadget dalam bermain online. Beberapa langkah yang dapat dilakukan, yang pertama itu antara lain memberikan nasihat langsung, di mana di sini seorang guru saat siswa melakukan penunjukan perilaku negatif akibat kecanduan gadget dan dalam bermain online, juga guru bisa memberikan arahan dan motivasi agar mereka menyadari dampaknya. Yang kedua itu menegakkan aturan sekolah yang ketat, misalnya melarang penggunaan smartphone dalam jam pelajaran. Kemudian menerapkan sanksi apabila peraturan dilanggar. Nah, kemudian yang ketiga itu menjalin komunikasi dengan orang tua, di mana agar strategi pembinaan antara orang tua dan seorang guru bisa sejalan dan saling mendukung dengan sinergi yang kuat antara guru dan orang tua serta pendekatan yang konsisten dalam
penuh perhatian, kecanduan gadget pada anak dapat dicegah dan diatasi secara lebih efektif.